Pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, seorang pejabat Badan Pengungsi PBB mengatakan pada hari Selasa bahwa sekitar 1 juta pengungsi Suriah diperkirakan akan kembali ke negara itu dalam 6 bulan pertama tahun 2025. Dia meminta negara-negara tidak memaksa para pengungsi Suriah melakukannya menurut laporan Reuters. Pengulingan Bashar al-Assad mengejutkan dunia dan meningkatkan prospek sebagian dari jutaan orang yang melarikan diri dari Suriah selama perang saudara selama 13 tahun akan kembali. Nah, bagaimanakah tanggapan eh, terkait dengan permasalahan ini? Langkah strategis apa yang harus diambil oleh umat Islam secara global? Kita akan bahasnya dengan seorang pengamat eh, politik dari Direktur Forum on Islamic World Studies, yakni Bung Farid Wajidi. Assalamualaikum Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bung Farid. Terkait dengan yang terjadi di Suriah, tentunya Bashar al-Assad, kemudian kemungkinan gelombang pengungsi Suriah yang akan kembali ke Suriah ini. Kira-kira Bung Farid, di balik itu semua, apa faktor utama yang membuat rezim Assad ini mampu bertahan selama lebih dari 5 dekade, meskipun dia menggunakan pendekatan represif terhadap rakyatnya? Ya, yang pertama tentu pendekatan yang represif itu alasan yang pertama ya. Kenapa kemudian rezim Bashar Assad mulai dari bapaknya Hafiz Assad kemudian dilanjutkan oleh anaknya Bashar Assad itu bisa bertahan lebih dari 50 tahun ya. Karena rezim ini memang dikenal rezim yang sangat buas ya. Bapaknya misalkan pernah melakukan pembantaian ya di satu kota yang bernama Hama, lebih dari 20 ribu orang yang kemudian dibunuh oleh bapaknya, dan ini kemudian juga dilanjutkan oleh anaknya Bashar Assad ya, dengan melakukan hal yang sama ya, lebih dari diperkirakan lebih dari 500 ribu ya, 500 ribu rakyatnya yang terbunuh akibat sikap represif dari rezim Bashar Assad ini dengan menggunakan berbagai cara. Yang kedua, uh, tidak bisa kita lupakan adanya dukungan dari aliansi internasional Barat ya. Jadi rezim-rezim represif yang ada di Timur Tengah itu bisa bertahan lama itu justru didukung oleh negara-negara kafir imperialis ya, seperti Amerika Serikat, Eropa termasuk Inggris ya. Ini yang pernah diungkap misalkan oleh Saiful Islam ya, anaknya Muammar Gaddafi. Saiful Islam itu pernah menjelaskan bagaimana kedekatan bapaknya Muammar Gaddafi dengan Tony Blair ya. Dan demikian juga contoh yang ada di depan mata, misalkan bagaimana Amerika mendukung penuh Jenderal Assisi ya untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Mursi yang sebenarnya terpilih secara demokratis ya. Hal yang sama dilakukan juga terhadap rezim Bashar Assad ini, yaitu dukungan penuh ya bagi negara-negara kafir imperialis ya. Mendukung rezim-rezim represif ini bagi mereka tidak masalah selama kepentingan mereka itu bisa terjaga dan mereka merasa lebih terjaga dan dijamin kepentingan penjajahannya dengan rezim-rezim represif ini ya. Yang ketiga, tidak bisa dilepaskan juga kenapa begitu bisa bertahan lama, karena kekuatan militer dan keamanan yang benar-benar dikendalikan oleh rezim Bashar Assad ya. Uh, itu faktor yang penting ya. Beberapa faktor yang lain, misalkan dari perlawanan sendiri ya, dari kelompok perlawanan sendiri, memang selama ini bisa disebut gerak ya perjuangan atau perlawanan untuk melawan rezim Bashar Assad ini tidaklah bisa disebut selalu dalam langkah yang sama ya. Terdapat banyak faksi ya yang kadang-kadang bertikai satu dengan yang lain ya. Ini tentu membuat rezim Bashar Assad itu bisa
bisa bertahan ya. Uh, Namun kalau kita lihat, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki ya kekuatan apapun, serepresif apapun rezim Bashar Assad ya, itu kemudian bisa tumbang ya. Ini tidak bisa dilepaskan dari pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ketika rasa takut masyarakat itu sudah hilang ya, dan mereka didorong oleh keimanan yang sangat kuat ya untuk terus berjuang dengan kesabaran, dengan kegigihan ya, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah ya, maka kemenangan itu menjadi di depan mata. Demikian. Bung Farid, ya ada rumor yang berkembang bahwa faksi pemenang atau FSA, kan nggak salah ya. Jadi itu sama sekali tidak mau mengusik eh, kemungkinan untuk intervensi Amerika Serikat di Suriah. Nah, ini bagaimana Bung Farid terkait apa ya, mencegah agar tidak terjadi pembajakan-pembajakan seperti yang Bung Farid ceritakan atas rezim-rezim di Timur Tengah tadi, Bung Farid. Ya, ini tentu suatu hal yang cukup menarik ya. Tidak ada pernyataan terbuka, paling tidak seperti itu ya, dari kelompok perlawanan saat sekarang ini, tanda kutip, untuk menyerang Amerika Serikat. Ya, ini tentu tentu suatu hal yang menarik. Apakah ini strategi atau seperti apa? Ya, bisa jadi ya. Artinya apa? Memang kalau kita lihat, uh, uh, masih ada ketergantungan ya, masih ada ketergantungan terhadap dukungan Amerika Serikat dalam perubahan ini ya. Baik itu melalui Turki ataupun tanda kutip ketidakmampuan mungkin untuk menghadapi serangan-serangan entitas penjajah Yahudi ya, mengingat kondisi di Suriah sekarang ini juga belum begitu mapan, belum begitu kuat ya. Faktor-faktor itu bisa bisa saja terjadi ya. Namun yang perlu disadari ya, setiap bentuk intervensi negara-negara imperialis itu justru menjadi bencana gitu ya. Karena negara-negara imperialis ini memang merancang setiap perubahan yang ada ya, agar kemudian tetap sejalan dengan kepentingan penjajahan mereka. Nah, karena itu memutus ya bentuk intervensi negara-negara imperialis dalam berbagai bentuk itu menjadi sangat sangat penting ya. Baik itu bantuan ekonomi misalkan, atau bantuan politik, termasuk dukungan dari PBB misalkan ya. Karena di belakang itu juga ada negara-negara barat, ataupun melalui aktor-aktor regional ya, seperti Turki atau Saudi ya, karena di belakang mereka ini juga adalah negara-negara imperialis barat ya. Maka harus diputus ya intervensi dalam berbagai bentuk ya. Yang perlu dibangun dari Suria ke depan itu adalah entitas atau negara ya, negara yang kuat, independen secara politik ya, tidak ada intervensi dalam berbagai bentuk ya. Karena itu intervensi dalam berbagai bentuk apapun dia itu merupakan celah kelemahan ya, yang membuat penjajahan akan terus berjalan ya. Nah, disitulah kenapa kemudian ya kaum muslimin mengusulkan atau mengajak ya untuk kemudian menegakkan negara khilafah ala minhajin nubuah di Suriah ya. Ini tidak lain untuk memperkuat negara yang akan negara, sebutlah negara baru ya, setelah rezim Bashar Assad ini runtuh ya. Karena negara khilafah alamin haji nubuah inilah yang bisa menjadi kekuatan politik yang independen ya, yang tidak diintervensi dalam berbagai bentuk ya. Dan negara khilafah alamin haji nubuah ini akan mempersatukan umat Islam bukan hanya di Suriah ya, tapi di mempersatukan di sekitarnya ya, umat Islam, bahkan umat Islam seluruh dunia. Ini akan menjadikan negara khilafah itu menjadi negara yang kuat dan independen. Iya, Bung Farid. Memang kalau kita melihat di tahun 2011 sempat ada video beredar bahwa ada 2 juta masyarakat Suriah berkumpul di sebuah alun-alun dan menyuarakan usulan mengenai terbentuknya sebuah negara khilafah Islamiyah. Nah, bagaimana Bung Farid cara untuk mempertahankan ide ini ya? Karena memang
kondisi di Syria sekarang kan masih rentan gitu ya, masih rentan, perlu dikuatkan oleh kaum muslimin. Karena memang ada yang mengatakan ketika Suriah ini sudah kuat, eh, misalnya khilafah berdiri di sana, maka the next adalah Palestina akan dibebaskan. Nah, bagaimana Bu Farid untuk Ya, menguatkan mas tersebut? ini memang tidak tidak mudah ya, apalagi dalam kondisi kelompok-kelompok perlawanan yang bisa disebut masih belum begitu solid ya. Bahwa kelompok perlawanan sepakat untuk menumbangkan rezim Bashar Assad itu tentu kita satu hal yang menjadi nilai positif ya, yang itu menjadi penyebab rezim Bashar Assad bisa ditumbangkan ya. Uh, Meskipun ada faktor lain juga, yaitu faktor manuver Turki atau melemahnya pendukung rezim Bashar Assad selama ini seperti Iran dan Rusia ya. Tapi tidak bisa dipungkiri ya bahwa kemenangan kaum muslimin di sana ya karena ada tujuan yang sama ya untuk menumbangkan rezim Bashar Assad ya. Nah, yang perlu ke depan disikapi itulah adalah bahwa perubahan ini tidak cukup dengan pergantian rezim saja ya, tapi haruslah perubahan yang menyeluruh ya. Uh, Apalagi kalau kita lihat ya meminta bantuan kepada Amerika Serikat ya, karena perlu kita catat Amerika Serikat dan negara-negara sekutu Baratnya lah yang selama ini menopang rezim represif ini ya. Karena itulah kalau kita lihat ya harus ada kesadaran memang di tengah-tengah kaum muslimin di Suriah, pilihannya itu agar menjadi negara kuat dan independen dan lepas dari intervensi Barat, artinya bisa memotong mata rantai penjajahan ini adalah kembali kepada negara khilafah ala minhaji nubuah ya. Tentu ini menjadi tantangan berat ya bagi pengemban-pengemban dakwah yang ada di sana ya untuk terus menerus menyampaikan tentang kewajiban penegakan khilafah ala minhaji nubuah ini dan kemudian juga membangun kesadaran politik ya untuk menutup celah intervensi dari negara-negara barat ya, apalagi uh, kita sudah belajar ya dari perubahan-perubahan sebelumnya yang dibajak oleh Amerika ya seperti di Mesir dan Tunisia. Kemudian perubahan itu dibajak dengan menawarkan sistem demokrasi ya meskipun berbalut Islam ya. Tapi kenyataannya kalau kita lihat kemudian itu justru menjadi faktor yang membuat penjajahan Amerika terus berlangsung di sana. Intervensi Amerika masih berlangsung di sana ya. Karena itu pilihan umat Islam di Suriah dan ini juga menjadi pilihan umat Islam di seluruh dunia ya. Itu sebenarnya tinggal apakah memilih tetap dikendalikan oleh Amerika, tetap didominasi Amerika dengan uh, menerima tawaran Amerika termasuk mengadopsi sistem politik ala Amerika atau memilih Islam dengan menegakkan khilafah ala minhaji nubuah. Itu tinggal pilihan dua pilihan ini. Luar biasa. Semoga ya rakyat Suriah dikuatkan untuk melaksanakan ya tujuan mulia tersebut, Bung Farid. Baik, terima Ya, kasih Bung ya Farid. adalah penting dalam perjuangan ini kita menyertakan Allah Subhanahu wa taala ya. Innallaha ma'ana. Artinya kita bisa melakukan analisis ini, analisis itu, tapi jangan lupa kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya, Allah bisa menyatukan hati-hati kaum muslimin ya. Allah bisa menyatukan hati para ahlul quwah di sana. Dan Allah bisa melemahkan kekuatan-kekuatan yang ingin menghalangi perubahan ini. Jadi menyertakan perjuangan ini bersama Allah Subhanahu wa taala itu artinya apa? Perjuangan ini juga harus disertai dengan keyakinan ya. Kalau Allah menghendaki suatu perubahan, tidak ada yang tidak mungkin. Masya Allah, luar biasa. Baik, semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Yakin, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjadi perubahan. Baik, terima kasih Bung Farid atas pemaparannya. Semoga Bung Farid sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal soleh dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.